Haleluya. Kembali kita berjumpa dalam pesan gembala kali ini. Dan pesan gembala kali ini berjudul ketaatan yang beresiko. Mari kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat satu perintah Tuhan yang diberikan kepada Abram. Perintah yang secara manusia ini adalah satu perintah yang tidak jelas. Secara akal manusia, Allah memerintahkan sesuatu kepada Abram untuk dilakukan, tapi perintah itu tidak jelas. Coba saudara perhatikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Tuhan bilang pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan. Tempatnya di mana? Abram belum diberitahu. Saudara, ada 3 hal yang menjadi catatan kita pada saat ini. Yang pertama, Abram meninggalkan negeri dan sanak saudaranya. Yang kedua, tempat yang Tuhan akan berikan kepada Abram belum jelas dan tidak tahu di mana sebenarnya. Dan yang ketiga, ada resiko dalam perjalanan menuju tempat yang Tuhan janjikan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita melihat dalam kisah ini, apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun kita mengatakan bahwa belum jelas Abraham diberitahu tempatnya, belum jelas Abraham disuruh kemana. Tapi kita lihat di ayat yang keempat dikatakan, "Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya." Walaupun belum jelas, walaupun Abram belum tahu di mana tempatnya, tetapi karena itu firman Allah, karena itu Tuhan yang memerintahkannya, Allah yang memberi perintah, Abram pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, konsekuensi dari keputusan Abram untuk taat pada Allah membawa Abraham menghadapi resiko-resiko dalam perjalanan. Ada resiko yang akan dihadapi Abraham ketika menuju ke tempat yang Tuhan suruh. Apa resikonya? Dalam perjalanan tentunya Abraham akan ketemu dengan orang-orang yang jahat, akan ketemu dengan orang-orang yang tidak senang. Abraham melewati tempatnya. Banyak hal yang akan dihadapi oleh Abraham. Akan ada masalah dalam perjalanannya. Tetapi kita perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa yang disuruhkan Tuhan dikerjakan oleh Abraham. Ayat 6 katakan, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Dia harus melewati tempat orang Kanaan. Saudara, tadinya Abraham
baik-baik saja berada di kampung halamannya. Abraham berada baik-baik saja di tempatnya. Tapi kali ini dia harus pergi atas perintah Tuhan. Dia harus melewati banyak negeri. Dan dia belum tahu kemana. Tapi karena itu perintah, Abraham lakukan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Saudara, Abraham belum tahu kemana dia harus pergi. Tapi dia tetap berjalan. Tuhan berjanji akan memberikan tempat itu bagi keturunannya. Abraham belum jelas kemana harus pergi. Tapi kita lihat, saudara, walaupun ada resiko, ada tantangan yang dia harus hadapi, tetapi Abraham tetap taat pada perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam perjalanan kerohanian kita. Seringkali kita mendapatkan perintah Tuhan, kita mendapatkan nasihat firman Allah untuk melakukan firman Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan seringkali nasihat firman Allah itu tidak sesuai, tidak seperti apa yang kita pikirkan, tidak seperti apa yang selalu kita alami, tidak seperti yang menjadi kebiasaan dalam suku kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita. Saudara, walaupun itu tidak sesuai, walaupun itu tidak masuk akal manusia, tapi kalau itu perintah Tuhan, maka kita harus lakukan. Sebab Tuhan tidak pernah memerintahkan untuk kita melakukan sesuatu mendatangkan musibah bagi kita, mendatangkan kecelakaan bagi kita. Tuhan selalu merancangkan masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun ada konsekuensi yang harus kita hadapi dalam melakukan kebenaran firman Allah, mari saudara, kita harus tetap lakukan. Jangan kita melihat pada besar atau kecil apa yang kita lakukan atas perintah Tuhan, tetapi jalanilah peran kita apapun itu. Jalanilah perintah Tuhan, lakukanlah perintah Tuhan, apapun bentuknya. Kalau itu firman Allah, ya, mari kita lakukan, mari kita jalani dengan penuh iman dan kepercayaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita taati firman Allah, sekalipun resiko dari keputusan itu sangat besar. Sekalipun resiko yang kita ambil untuk mengikuti, mentaati firman Allah sangat besar. Mungkin secara manusia, orang dunia akan melihat, itu merugikan, tidak menguntungkan, tidak populer. Tapi kalau itu firman Allah, mari kita lakukan, saudara. Sebab tanpa ketaatan kita tidak bisa menggenapi kehendak Allah. Tanpa ketaatan kita tidak akan bisa menikmati janji Allah dalam hidup kita. Itulah sebabnya, walaupun perintah Tuhan itu yang harus kita jalani mengandung resiko yang besar, saya yakin dan percaya pembelaan Tuhan pasti selalu menjadi bahagian kita. Walaupun perintah Tuhan yang diperintahkan kepada kita tidak sesuai dengan kebiasaan yang ada yang kita jalani selama ini, saya yakin dan percaya kalau kita lakukan, kita mengambil resiko untuk melaksanakan firman Allah, maka pembelaan dan penyertaan Tuhan pasti menjadi bahagian kita. Kenapa? Saya terlalu yakin
Sebab Dia Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Dia berjanji untuk menyertai kita. Seperti Dia berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan menjadi aku akan memberikan tempat itu bagi keturunanmu. Demikian juga dengan kita, saudara. Kalau kita berani mengambil resiko untuk melakukan kebenaran firman Allah. Mungkin orang akan berkata, lu terlalu sok, jangan terlalu suci. Saudara, mari kita terus belajar untuk melakukan kebenaran firman Allah. Mungkin itu tidak populer. Mungkin keputusan kita melakukan firman Allah tidak seperti apa yang orang lain lakukan selama ini. Tidak seperti apa yang dunia tawarkan. Tapi kalau itu firman Allah, mari kita tetap lakukan, saudara yang dikasih Tuhan. Pilihlah ketaatan, maka Anda akan berada di pusat kehendak Allah. Sekali lagi saya katakan, pilihlah ketaatan, maka saudara dan saya akan berada dalam pusat kehendak Allah. Sekali lagi, walaupun itu berisiko, tapi kalau itu firman Allah, kalau itu perintah Tuhan, jalani saja. Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Dia berjanji menyertai kita sampai kesudahan. Dia berjanji akan membukakan jalan dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Dia pasti menggenapinya. Puji Tuhan, diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di surga buat kebenaran-Mu saat ini. Tuhan, kami mohon biarlah penyertaan Tuhan tetap menjadi bahagian kami. Bimbingan Tuhan tetap menjadi bahagian kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami percaya ketika kami melakukan firman Allah, walaupun ada resiko, walaupun ada tantangan, tapi Tuhan pasti membela kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah jadi menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati melalui pesan gembala kali ini, Bapak Ibu bisa membagikan kepada orang lain, kepada teman, kepada keluarga, siapapun juga. Dan saya yakin dan percaya mereka juga pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Amin.